Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nur Aziza Al-Shibani dengan NPM 1012010269. Video ini saya buat demi memenuhi tugas EAS SDM semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja, menentukan dan menghitung permintaan sumber daya manusia. Yang akan dibahas di sini yaitu ada dua hal. Yang pertama, definisi permintaan sumber daya manusia dan juga teknik-teknik perhitungan permintaan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama ialah definisi permintaan tenaga kerja. Ketenaga kerjaan merupakan suatu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama, yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dilakukan oleh pihak perusahaan atau produsen, sedangkan penawaran tenaga kerja dilakukan oleh pihak tenaga kerja atau menurut Mang Q 2003. Dalam pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menyebabkan masalah ketenaga kerjaan yang berkepanjangan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi jika penawaran tenaga kerja lebih besar dibanding dengan permintaan tenaga kerja yang ada dalam pasar tenaga kerja. Sedikitnya, jumlah permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan kelebihan pasokan tenaga kerja yang menawarkan diri untuk bekerja. Akibatnya adalah terjadi pengangguran. Permintaan ketenaga kerjaan dipengaruhi oleh permintaan atas suatu barang produksi, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja untuk produksinya jika permintaan akan barang produksi meningkat. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja disebut sebagai derived demand atau permintaan turunan, menurut Borges 2016. Untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka perusahaan harus menjaga permintaan masyarakat. Atas barang yang diproduksi agar stabil atau mungkin meningkat. Dalam menjaga stabilitas permintaan atas barang produksi perusahaan dapat dilakukan dengan pelaksanaan ekspor, sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penawaran tenaga kerja adalah poin selanjutnya yang akan kita bahas. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik, sumber daya manusia atau pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Menurut G.S. Becker, kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang. Sedangkan kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi dari leisure menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mampu melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi yang dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan. Metode pertama yang bisa dilakukan adalah metode keputusan manajerial. Setiap manajer divisi atau departemen memperkirakan kebutuhan tenaga kerja masing-masing yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai beban kerja serta efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya, manajemen tingkat atas menghimpun dan menyetujui perkiraan kebutuhan karyawan untuk setiap divisi. Metode ini cepat
dan mudah dilakukan, namun cenderung subjektif sebab mendasarkan pada pengalaman setiap manajer, tidak secara terukur. Karena itu, metode ini lebih cocok pada perusahaan skala kecil. Yang kedua ada metode studi kerja, yaitu metode ini menganalisis waktu untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja. Manajer menghitung unit pekerjaan yang direncanakan dan waktu standar per unit. Contohnya, output pekerjaan yang direncanakan setahun adalah 100.000 unit. Waktu kerja standar per unitnya adalah 2 jam. Waktu yang dibutuhkan ialah 2 kali per 100.000 sama dengan 200 jam. Waktu kerja produktif per pekerja setahun ialah 2000 jam. Jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 100 orang. Metode ini lebih cocok untuk jenis pekerjaan manual dan berulang atau yang sifatnya tidak berubah. Yang ketiga ada metode model matematika. Metode model matematika menganalisis hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat untuk mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dalam bentuk formula atau rumus matematis. Beberapa permodelan yang sering digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja adalah model regresi optimasi dan probabilistik. Metode hitung ini sangat kompleks dan hanya cocok untuk perusahaan besar. Yang keempat, ada metode trend. Dengan metode ini, Anda dapat mencatat kebutuhan tenaga kerja dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, misalnya 5 tahun. Anda dalam menghitung karyawan, setiap terakhir membuat grafis sederhana menggambarkan data jumlah karyawan. Selanjutnya ada metode rasio. Metode ini merupakan model hitung sederhana dengan membandingkan faktor-faktor terukur yang dipengaruhi oleh tenaga kerja, misalnya pendapatan atau laba usaha. Selanjutnya ada metode Delphi. Untuk contoh bisa dicek sendiri. Metode Delphi ini merupakan metode menghitung kebutuhan tenaga kerja melalui survei terhadap para ahli di perusahaan. Dalam survei ini, Anda bisa meminta pendapat mereka berdasarkan pengalaman mereka di organisasi. Dari hasil survei, membuat kesimpulan tentang perkiraan kebutuhan karyawan, kemudian mengirimkan kembali ke mereka melalui survei. Cara ini dilakukan berulang sehingga tercapai konsensus di antara para ahli mengenai perkiraan yang mendekati akurat. Selanjutnya ada metode analisis tenaga kerja. Metode ini sederhana. Ini menganalisis demografi tenaga kerja di perusahaan, seperti jumlah karyawan, sebaran, posisi jabatan, dan usia. Analisis ini akan memberikan gambaran kebutuhan karyawan baru. Anda dapat menghitung beberapa tenaga kerja pengganti karyawan yang akan pensiun atau habis masa kontraknya. Selanjutnya itu ada metode kalkulator HR. Dalam metode ini, Anda menghitung jumlah metrik ketenaga kerjaan seperti tingkat turnover, tingkat retensi, biaya tenaga kerja, biaya rekrutmen, tingkat produktivitas, dan lain-lain. Sehingga menghitung angka-angka tersebut, Anda merencanakan kebutuhan staf masa depan. Dan yang terakhir ada metode anggaran. Metode ini menggunakan anggaran sebagai dasar perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan penambahan karyawan baru menyesuaikan anggaran rekrutmen dan upah atau gaji karyawan yang dialokasikan oleh manajer perusahaan. Dalam hal ini, manajer divisi hanya menjalankan keputusan dari pimpinan perusahaan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.